kann das passieren? Setiap orang yang menginjakan kaki di muka bumi ini semuanya sama, memiliki 24 jam dalam satu hari, 30 hari dalam sebulan, dan 12 bulan dalam setahun. Sehingga ada pepatah mengatakan kesuksesan ditentukan oleh seberapa baiknya kamu dalam memanfaatkan waktumu. Tapi tidak dengan film yang satu ini. Cerita kali ini mengangkat kisah tentang betapa kejinya dunia jika waktu kehidupan seseorang dapat diperjualbelikan secara legal dan resmi oleh sekelompok perusahaan. Orang kaya akan terus-terusan hidup untuk mencapai kesenangan-kesenangan mereka, sementara orang miskin akan rela terus-terusan menukar waktu kehidupan mereka demi uang yang tak seberapa. Impian orang kecil akan terus terkubur demi menyenangkan fetis-fetis para orang kaya. Dan inilah Paradise. Sebuah perusahaan yang bernama Aeon menciptakan terobosan baru dengan teknologinya yang dapat mentransfer usia dari satu orang ke orang lainnya, dengan catatan pendonor serta penerima harus memiliki sistem genetik yang sama. Aeon telah mendapatkan pengakuan kepercayaan penuh dari seluruh masyarakat karena telah berhasil menyalurkan 200.000 usia dari pendonor ke penerima tanpa efek samping sedikitpun. Hal itulah yang membuat Aeon tumbuh besar dan semakin berkembang. Deine Zeit, deine Chance, deine Wahl. Kisah akan lebih berfokus kepada pria satu ini, namanya adalah Max. Ia merupakan seorang manajer sekaligus sales donasi dari perusahaan Aeon. Hari itu ia mendatangi kediaman keluarga miskin yang berada di pusat penampungan imigran di kota Jerman. Maksud dan tujuan Max adalah menawari seorang anak yang bernama Dennis untuk melakukan donasi usia sebanyak 15 tahun dengan imbalan 700.000 euro atau setara dengan 11,6 miliar rupiah. Dennis nampak ragu karena setelah donasi usia tentu saja umurnya akan menjadi 33 tahun. Ia akan melewati masa mudanya begitu saja, tidak akan tahu susahnya skripsi yang direvisi terus-terusan, tidak akan tahu yang namanya cinta di masa kuliah. Max terus meyakinkan Dennis bahwa dengan melakukan donasi usia, ia akan selangkah lebih maju ke impian keluarganya. Ia akan memiliki cukup uang untuk membayar pemerintah agar menjadikannya warga negara Jerman. Dan juga Dennis bersama keluarganya bisa terbebas dari jeratan kemiskinan. Endingnya, rayuan Max membuat Dennis setuju dengan tawaran tersebut. Sesaat setelah itu, Max ditelepon oleh temannya yang bernama Erika yang meminta Max agar segera datang ke kantor pusat Aeon karena sebentar lagi acara pertemuan antara bos besar dan para karyawan akan dimulai. Di depan pintu gerbang masuk Aeon, Max mendapati perlakuan kurang mengenakan dari salah seorang demonstran pembenci Aeon. Mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Aeon bertentangan dengan hak asasi manusia. Baru saja sampai di ruangan pertemuan, nama Max dipanggil oleh pembawa acara sebagai pemenang manajer donasi terbaik tahun ini. Setelah itu, secara mengejutkan, Sophie Tyson selaku sosok di balik otak pencetus perusahaan Aeon muncul di hadapan publik. Ia menyampaikan pidato tentang keresahan hatinya terhadap banyak sekali ilmuwan yang mati lebih awal. Bayangkan jika mereka masih hidup sampai sekarang tanpa batas usia. Pasti banyak sekali muncul ciptaan revolusioner yang dapat membuat kemajuan peradaban manusia. Untuk itu, Sophie mengumumkan Aeon akan terus memberikan donasi usia secara gratis kepada para ilmuwan dan peraih Nobel yang masih hidup sampai saat ini. Tercatat sudah ada 15 ilmuwan yang telah mendapatkan donasi usia secara gratis dari Aeon, dan tentunya angka tersebut akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Bis nicht mehr das Alter und der Tod über uns bestimmen. Sayangnya, program yang baru saja disampaikan oleh Sophie mengalami kegagalan, di mana ke-15 ilmuwan yang telah menerima donasi usia ditembak secara membabi buta oleh seorang dari kelompok Adam. Kelompok ini memang dari awal telah memperingatkan Aeon jika masih saja terus melakukan donasi usia, maka kelompoknya tidak akan segan-segan untuk melakukan tindakan pembunuhan.
Kasus ini akan dipegang oleh Nowak selaku Kepala Manajemen Operasional Aeon. Ia berasumsi bahwa ada seorang dari kantor pusat yang menyamar dan membocorkan semua data pasien penerima donor kepada kelompok Adam. Untuk itu ia meminta agar dikirimkan semua latar belakang dari pekerja Aeon. In Zukunft ohne mich zu besprechen. Ich muss mich um eine Stellungnahme kümmern. Isa kemudian berpindah ke keluarga kecil Max. Ia bersama istrinya yang bernama Elena sedang membicarakan tentang masa depan keluarga mereka. Max dan Elena sangat menginginkan kehadiran buah hati di tengah-tengah keluarga kecil mereka. Namun apa daya, cicilan apartemen yang mereka tempati sekarang masih terlalu banyak sehingga untuk membesarkan seorang bayi akan terlalu sulit di saat itu. Elena pun mengajak Max untuk mencoba gladi bersih terlebih dahulu demi menghilangkan kekecewaan mereka berdua. Starry night, I gaze above. That I gaze, I swear I am only. Setelah itu mereka mengunjungi rumah orang tua Elena untuk mengirimkan beberapa bahan makanan. Di sana lagi dan lagi ayah Elena menyinggung tentang Max yang masih saja bekerja untuk perusahaan Aeon. Rupanya ayah Elena sangat membenci Aeon karena perusahaan tersebut tidak dapat dinikmati oleh dirinya yang sudah tua dan miskin. Hal tersebutlah yang membuat ayah Elena tidak suka dengan kehadiran Max. Malam harinya Max dan Elena kembali pulang ke apartemen. Di perjalanan Max berkata bahwa ia kadang merasa menyesal telah mengambil cicilan apartemen yang begitu mahal. Andaikan dulu mereka membangun sebuah rumah di tepi danau, mungkin sekarang dirinya tidak akan banting tulang setiap hari. Dan Elena yang bekerja sebagai perawat juga tidak harus lembur tiap waktu. Saat hampir sampai di komplek apartemen, mereka dibuat bingung dengan kobaran api yang begitu dahsyat, yang ternyata sumbernya berasal dari apartemen mereka. Max segera menenangkan hati Elena dengan berkata musibah ini akan sepenuhnya ditanggung oleh pihak asuransi. Beberapa hari kemudian pengacara yang mereka sewa datang memberitahu bahwa pihak asuransi sepenuhnya tidak akan bertanggung jawab atas musibah yang baru saja dialami oleh Max dan Elena. Sesuai dengan investigasi yang telah dilakukan oleh para polisi, ditemukan penyebab kebakaran tersebut berasal dari lilin yang lupa dimatikan. Artinya kebakaran itu terjadi bukan karena konsleting listrik atau kebocoran gas, melainkan karena kelalaian pribadi Max dan Elena. Mereka diminta untuk melunasi sisa cicilan apartemen sebanyak 2,5 juta euro atau setara hampir 42 miliar rupiah. Max langsung frustasi mendengar angka yang begitu menyesakkan di telinganya. Lalu dengan perasaan takut Elena memberitahu bahwa ia di awal pembelian telah menjaminkan umurnya jika tidak bisa melanjutkan pembayaran. Frustasi Max tentu saja berubah menjadi kemarahan karena ia tahu persis sistem kerja donasi umur tidak sesuai dengan imajinasi yang diharapkan. Apalagi umur yang akan direnggut dari Elena sebanyak 38 tahun. Setelah berakhir dari sesi tanya jawab, mereka berencana pergi ke rumah orang tua Elena untuk meminta pendapat mereka. Sayangnya belum sempat masuk ke dalam mobil, Elena ditahan oleh 2 polisi karena ditakutkan Elena akan kabur ke luar negeri. Tersisa Max yang harus mencari jawaban sendiri. Keesokan hari, Max pergi menemui Shopee selaku bos di perusahaannya dengan maksud mengajukan pinjaman sebesar 2,5 juta euro dengan jaminan waktu kehidupan miliknya. Shopee tahu Max merupakan budak teladan tahun ini. Ia berjanji akan membantu sebisanya dan menyuruh segera agar Max mengajukan proposal peminjaman. Akan tetapi omongan Shopee hanyalah janji-janji manis yang juga tak kunjung terrealisasikan padahal berminggu-minggu telah berlalu. Sampai endingnya pada hari umur Elena akan diambil, Max memutuskan untuk menyerah dengan bantuan Aeon. Max ditemani dengan pengacaranya pergi menuju pusat klinik Aeon dengan tujuan ingin memberitahukan kepada Elena untuk tabah dan tetap semangat menjalani hidup. Sayangnya karena pengambilan waktu Elena hamil 2 jam lagi, maka peraturan dari Aeon melarang seluruh kerabat, teman, bahkan anjing kesayangannya untuk bertemu dengan pasien. Omongan itulah yang membuat Max memberontak dengan masuk secara paksa ke kamar Elena. Dengan sigap, salah seorang dari penjaga Aeon menggagalkan seluruh upaya Max. Kini Max hanya bisa menunggu sang istri disiksa sampai menjadi tua. Stopp, ich kann dir nicht machen. Mach mich los! Hilfe! Wo sind? Hilfe! Hilfe! Hilfe!
Tak ada lagi yang namanya apartemen mewah, mereka terpaksa tinggal di daerah kumuh yang tak jauh dari wilayah para imigran. Hari demi hari Elena hanya bisa meratapi perubahan dirinya yang semakin mengalami penuaan. Sampai pada satu titik Max dihubungi oleh rekan kerjanya untuk segera datang ke kantor pusat karena ada kabar yang sangat membahagiakan. Ternyata bukan kabar seperti apa yang dipikirkan oleh Max, melainkan kabar baik bahwa ia akan dipromosikan jabatannya menjadi senior manajer donasi. Bukannya tidak bersyukur, tapi Max merasa bahwa saat ini ia tak memerlukan promosi jabatan, melainkan kabar peminjaman uang kepada Aeon. Saat itu juga kebetulan di tempat parkir Max bertemu dengan Shopee, yang dimana pada saat itu muka Shopee tampak lebih glowing, muda dan bercahaya. Yang akhirnya menjadi asumsi Max bahwa alasan mengapa Shopee tak meng-ACC peminjaman uang Max dikarenakan umur istri Max cocok dipakai oleh Shopee. Max tentu saja galau melihat kenyataan yang begitu pahit. Kesempatan tersebut dilihat oleh seorang gadis kecil yang juga merupakan penerima donor. Harusnya bocil kematian ini berumur 30 tahun. Ia dengan santai menawarkan obat penenang kepada Max. Max menolak hal itu. Ketika hari menjelang pagi, perubahan Elena telah sampai pada batasnya. Elena sekarang adalah wanita berumur 70 tahun. Ia merasa frustasi mengapa hal ini bisa terjadi hanya pada dirinya, mengapa Max tidak ikut menerima kutukan Aeon. Hal itulah yang memicu Elena membuat keputusan untuk berpisah sementara dengan Max. Elena berkata ia ingin sendiri bersama dengan kedua orang tuanya sampai waktu yang tak diketahui. Max berjanji akan terus mencari jalan keluar demi mengembalikan umur Elena. Max kembali ke taman untuk menanyai sebuah informasi kepada bocil kematian. Max tahu bahwa si bocil kematian tidak melakukan perubahan usia di perusahaan Aeon, melainkan pada pasar gelap. Max pun meminta kontak pasar gelap kepada si bocil dengan iming-iming uang sebesar $1.000 euro plus $30.000 untuk pasar gelap. Salah seorang dari pasar gelap pun memberitahu bahwa 1 minggu lagi di negara Lituania, Max akan bertemu dengan seorang dokter yang bernama Berg. Dengan syarat Max harus membawa sendiri pendonor serta penerima usia. Segera Max langsung menemui seseorang untuk mendapatkan paspor palsu serta pistol untuk berjaga-jaga. Setelah semuanya siap, Max berencana menculik Shopee sebagai pendonor yang harus ia bawa. Menit demi menit Max mengawasi gerak-gerik Shopee sampai pada akhirnya kesempatan emas datang dengan sendirinya. Hari itu Shopee pergi ke sebuah kuburan tanpa minta dikawal oleh bodyguard seorang pun. Menyadari Shopee sendirian, Max langsung melumpuhkan Shopee yang sudah berubah menjadi gadis priawan. Sebelum pergi meninggalkan TKP, Max membuat lambang kelompok Adam demi mengecoh para ajudan Shopee. Sayangnya dengan mudah para ajudan Shopee menyadari bahwa pelaku penculikan bukanlah berasal dari kelompok Adam, melainkan Max yang sedang menyamar. Dengan teknologi Aeon yang sangat canggih, mereka semua bergegas ke tempat di mana Shopee disekap. Di satu sisi, Max kemudian memanggil Elena dan membawanya ke tempat di mana ia menyekap Shopee. Max menceritakan semua kejadian bagaimana Shopee bisa berada di sini, menceritakan tentang pasar gelap dan menjelaskan apa maksud dari semua ini. Wenn man uns erwischt, ist nicht nur mein Leben vorbei. Berselang beberapa jam kemudian, tim keamanan perusahaan Aeon beserta jajaran ajudan Shopee melakukan penggerebekan terhadap gedung yang menjadi tempat penyekapan Shopee. Akan tetapi ternyata gedung tersebut sudah dikosongkan, yang dimana Max dan Elena telah membawa Shopee menuju pelabuhan untuk melakukan pelayaran menuju kota Lituania. Di kapal tentu saja Max dan Elena tak membiarkan Shopee berkeliaran bebas, apalagi duduk bersama dengan mereka. Mereka menaruh Shopee di dalam sebuah kubus styrofoam yang diletakkan di gudang gerbong. Setelah hampir sampai pada pelabuhan, Max dan Elena tercengang dengan kondisi pelabuhan yang berkelap-kelip. Seluruh polisi Lituania dikerahkan hanya untuk mencari Max, Elena, dan Shopee atas perintah Kaya dan Noah. Rupa-rupanya Noah berhasil menemukan keberadaan Max dan Elena dari sebuah foto selfie yang diabadikan oleh seorang dari penumpang kapal tersebut. Namun Max tidak kehabisan akal. Ia menyandera sebuah keluarga dengan menyuruh si bapak membawa mobil Max yang di dalamnya terdapat sebuah kotak cash yang berisi Elena dan Shopee. Sementara si ibu atau istri si bapak mengendarai mobil mereka sendiri dengan Max yang menodongkan senjata kepada anak laki-lakinya.
Sempat di sini terjadi adegan yang sangat menegangkan di mana Max hampir saja ketahuan, tapi untungnya mereka masih diselamatkan oleh Dewi Fortuna. Sir, I need you to open this box completely. Why are you so nervous? Being threatened by a gun. We're sorry, sir. You're good to go. Okay. Tiba di perbatasan, Max memutuskan untuk berhenti sejenak di tepi danau sembari menunggu dikirimkannya titik koordinat dari keberadaan Dr. Berg. Di sini Sophie marah-marah bertanya alasan mengapa mereka menculik dirinya. Sophie berkata bahwa ibunya yang bernama Sophie Tyson akan memberikan apapun yang diminta oleh Max dan Elena. Max tentu saja bingung dan bertanya, bukankah engkau adalah Sophie Tyson? Gadis kecil itu mengaku bahwa dirinya adalah Mary Tyson, putri sematawayang yang selama ini disembunyikan oleh Sophie Tyson. Max tidak begitu saja langsung percaya, ia masih yakin bahwa Sophie akan melakukan berbagai macam sandiwara agar dirinya dapat dibebaskan. Max segera mengikat Sophie dan membawanya kembali ke dalam mobil. Sementara di hati Elena ia sangat takut bagaimana jika mereka benar-benar salah menculik orang. Itu artinya mereka melakukan tindakan yang lebih dari sekedar kejahatan balas dendam. Waktu yang sedikit lagi beranjak malam membuat mereka berhenti untuk beristirahat di sebuah villa terbengkalai. Di sini lagi dan lagi bocil kematian berusaha meyakinkan Max dan Elena bahwa dirinya adalah Mary Tyson, bukan Sophie Tyson. Hal itulah yang membuat Max dan Elena sedikit berdebat karena Elena tak ingin melanjutkan rencana Max yang membuat dirinya pusing memikirkan masa depan si gadis jika betul adalah Mary Tyson. Apalagi Elena dibuat tambah pusing 7 keliling karena saat si bocil mandi ia tak memiliki bekas operasi yang sama dengan Elena. Elena tahu bahwa Max melakukan semua ini untuk dirinya tapi dengan cara yang salah. Akhirnya untuk menemukan solusi terbaik mereka berbicara sambil ritual malam di atas kasur. Saat yang bersamaan, Kaya dan Nuak segera memerintahkan seluruh unit tempur Aeon untuk bersiap menyerbu kota Lituania. Beberapa saat kemudian setelah capek Indahoy, Max dan Elena tertidur pula siang tanpa sadar tiba-tiba saja mereka disergap oleh kelompok Adam. Si ketua kelompok yang bernama Lily menjelaskan sebuah kebenaran kepada Max bahwa semua yang terjadi saat ini adalah rekayasa dari perusahaan Aeon. Sophie telah merencanakan dari jauh-jauh hari untuk bisa mendapatkan waktu kehidupan Elena karena Sophie tahu bahwa satu-satunya DNA yang cocok untuk dipakai oleh dirinya hanyalah milik Elena seorang. Sehingga Sophie menyuruh timnya untuk merekayasa kebakaran yang terjadi pada apartemen Max dan Elena. Ditambah Sophie merencanakan kecelakaan pada penerima donor Max yang artinya Max saat itu tak bisa mengganti posisi Elena yang akan diambil waktu kehidupannya. You were supposed to be Elena's donation manager. Instead you married her. How was she going to get access to Elena's lifetime now? Lily kemudian memaksa Max, Elena, dan Sophie untuk menjadi sandera mereka karena menurut salah satu informan dari Lily bahwa seluruh unit tentara Aeon sedikit lagi akan sampai di markas mereka. Max lalu dikerahkan untuk menjadi umpan dengan tujuan ia harus dapat membawa Sophie dalam keadaan utuh tanpa pengawal sedikitpun. Tim keamanan Aeon tiba jauh lebih cepat dari apa yang diprediksikan oleh kelompok Adam. Segera Max mengangkat tangan dan maju secara perlahan sesuai dengan rencana. Ia berkata bahwa saat ini Mary Tyson baik-baik saja dan ia ingin berbicara empat mata dengan Sophie untuk berunding tentang masalah istrinya. Awalnya Sophie menyetujui tawaran Max karena menganggap ini hanyalah sebuah bisnis anak-anak sampai Kaya tiba-tiba saja mencium bau-bau yang tak sedap. Kaya curiga bagaimana Max tahu bahwa Sophie ikut dalam peperangan kali ini padahal Sophie sama sekali tak menampakkan diri. Sontak Noak yang ternyata adalah mata-mata kelompok Adam segera membidik Sophie dan sayangnya Kaya juga menembak Noak. Terjadilah baku tembak yang sangat wadidaw. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Max dengan segera menyelamatkan istrinya beserta si gadis. Cuk. Ketika hendak masuk ke dalam mobil, si gadis diam-diam mengambil pistol dan mengarahkan ke arah muka Elena. Sialnya pistol tersebut tak memiliki amunisi. Alhasil,
Di lain sisi, pertempuran kedua belah pihak telah selesai. Secara logika, kelompok Adam kalah karena sang pemimpin si Lily tewas terkapar. Mengetahui fakta bahwa Mary juga merupakan korban dari kekejaman ibunya, Max berpikir untuk segera melepaskan Mary dan menghentikan rencana mereka. Tapi sang istri yang tak sependapat karena sudah sejauh ini malah menyuruh Max untuk keluar saja dan membiarkan dirinya sendiri yang bertemu Dr. Burr, alias menanggung dosa sendiri. Singkat cerita, tiba di lokasi, Elena berhasil mendapatkan kembali umurnya seperti sedia kala, yaitu 40 tahun yang direnggut. Ending yang bahagia bukan? Tapi masih lanjut, gengs. Si gadis atau Mary kembali ke pangkuan ibunya yang ternyata selamat dari tembakan Noak berkat rompi peluru buatan kaya. Si gadis sempat sedikit meminta waktu kehidupan kepada ibunya agar dirinya tampak lebih muda karena ia mungkin malu dengan teman sekolah. Namun Shopee menolak tegas dengan berkata untuk menunggu sampai penelitiannya selesai. Sementara si Elena menjalin hubungan baru dengan seorang pria dari Amerika dan memutuskan hubungan dengan Max. Sungguh tak tahu diri adik-adik ya. Max tahu keadaan itu. Dan ia melampiaskan semuanya dengan bergabung dengan kelompok Adam dan menjelaskan visi misinya hanya untuk menghancurkan Aeon. Film pun di end selesai tanpa batas dan kejanggalan yang tak berarti. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini sebenarnya tidak ada, tapi ada satu quotes yang menyentuh hati seorang manggaul yang berkaitan dengan film ini. Jika kamu mencintai seseorang karena penampilannya, itu adalah obsesi. Jika kamu mencintai seseorang karena kebaikannya, itu adalah kekaguman. Jika kamu mencintai seseorang karena uang mereka, itu adalah matre. Jika kamu mencintai seseorang karena dia mencintai kamu, itu adalah empati. Tapi jika kamu bingung kenapa kamu mencintai orang ini, itu pasti cinta. Saya Manggaul dan segenap tim yang bertugas memohon maaf jika ada kesalahan kata dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah mau menonton film ini. Kami pamit. Kami undur diri dan kami mengucapkan selamat sayonara.